Indonesia, selamat datang dalam Senior Festival Handai Indonesia 2025. Bersama saya Andrea Henrietta yang akan menemani Anda berbincang-bincang santai dengan peserta Festival Handai Indonesia 2025. Nah, ada banyak cara pembelajar bahasa Indonesia mencintai Indonesia, salah satunya melalui indahnya puisi karya sastrawan Indonesia. Nah, kali ini saya bersama dengan peserta terbaik di Festival Handai Indonesia. Mereka ikut lomba berpuisi. Jadi, yang pertama di sini kita sambut dulu Sean dari Amerika Serikat. Betul, Mbak. Betul. Jadi tidak hanya membacakan karya sastrawan Indonesia, tapi juga menemukan makna baru, benar gak? Ya, kurang lebih saya mampu dengan bantuan dari teman-teman juga saya bisa menghayati puisinya. Oke. By the way, how are you today? Gimana kabar? I'm good. Yeah, I'm good. It's nice to meet you, Mbak. Nah, pengen ngobrol lebih dalam lagi nih. Kenapa Sean tertarik ikut lomba berpuisi di Festival Handai Indonesia 2025? Baik, jadi saya ini sudah 2 tahun di sini di Indonesia. Saya selama di sini saya tinggal di Jawa Timur, di Ponorogo tepatnya. Oke. Di situ saya mengajar bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah. Jadi saya berteman sama bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru di situ. Dan sebenarnya mereka yang kasih tahu kalau ada lomba ini. Entah juga temanku, bapak guru itu tahu ada festival ini. Jadi dia yang dorong saya, ayo coba aja. Ini sudah saya mengikuti ini sebagai penutupan waktu saya di sini karena kontrak saya memang 2 tahun. Jadi besok bulan Desember mau balik ke Amerika Serikat. Jadi ini seperti kesempatan untuk merayakan 2 tahun saya di Indonesia sini sudah mau selesai dan untuk membuktikan bahwa saya sudah lumayan menguasai bahasa Indonesia juga. Jadi Great, so for making memories. Making memories, ya. Ini project terakhir sama teman-temanku di situ di madrasah itu di Ponorogo. Oke, tapi sebelum ikut lomba ini, Sean udah mengenal para sastrawan Indonesia belum? Kalau mengenal ya kebanyakan cuma satu aja, yaitu Chairil Anwar. Itu karena saya beli buku kumpulan puisinya pas awal datang ke sini ke Indonesia. Tapi itu memang sampai sekarang pun saya kurang bisa memahami juga. Jadi kalau buku itu awalnya saya pakai untuk belajar pelan-pelan dapat kosakata baru. Tapi kalau melalui puisi memang susah ya untuk belajar bahasa baru. Sampai sekarang masih susah Chairil Anwar itu untuk memahami puisinya. Ya, karena biasanya orang Indonesia aja ada yang masih kesulitan. Iya, betul. Nah, di Festival Handai Indonesia 2025 ini kan ada puisi wajib, yaitu puisi berjudul Kupu-Kupu dalam Buku, karya Taufik Ismail. Betul. Nah, sejauh mana nih Sean mengenal Taufik Ismail dan puisi-puisinya? Ya, sejujurnya kalau Bapak Taufik Ismail itu saya sekedar ngobrol seperti tadi saya di sekolahan, di madrasah, ngobrol sama bapak guru. Ada temanku guru bahasa Arab, ada guru bahasa Indonesia. Mereka yang kan jarang di sini ada yang suka karya sastra dan suka membaca. Jadi saya ada 2 teman itu, jadi kami suka ngobrol tentang karya dan sama mereka di warung saya baru tahu Taufik Ismail dan mereka juga yang membantu saya menghayati puisinya pas baru kenal dan mau mengikuti lomba ini. Jadi tidak terlalu dalam sih memang untuk persiapan lomba ini. Dan lihat di YouTube, saya juga lihat beberapa judul puisi Taufik Ismail ini juga. Tapi itu aja sih. Oke. Permukaan aja. Saya dulu juga suka banget sama puisi karena ada beberapa bait-bait puisi yang secara emosional kayak dekat sama saya. Nah, menurut Sean, bagian puisi mana yang paling dekat atau emosinya tuh bisa dirasain sama Sean, yang paling kuat gitu? Kalau di kupu-kupu di dalam buku itu jelas yang bagian terakhir, yang bait terakhir. Karena di situ kita bisa merasa itu seperti puncaknya, memang puncak
emosi inti yang ada di puisinya. Dan inti dari puisi ini sangat sesuai pengalamanku selama 2 tahun di madrasah itu. Saya di situ dapat Taufik Ismail itu emosinya memang ada ironisnya, ada sarkasnya. Dia memang mengkritis budaya di sini terhadap membaca, ya kekurangan keinginan membaca dari anak-anak maupun dari orang tua juga. Tapi yang unik itu dia tetap lembut, halus, ketawa ringan. Jadi mengkritis sambil masih penuh harapan. Dan di bait terakhir itu saya dapat perasaan itu. Oke, boleh dibacain nggak? Gimana sih bait itu tuh yang dekat Oke. emosional sama Sean itu, pengen denger. Boleh, saya coba ya. Saya coba. Agaknya inilah yang kita rindukan bersama. Di stasiun bis dan ruang tunggu kereta api negeri ini, buku dibaca. Di perpustakaan perguruan, kota dan desa, buku dibaca. Di tempat penjualan, buku laris dibeli. Dan ensiklopedia yang terpajang di ruang tamu tidak berselimut debu. Karena memang dibaca. Great. Dia kan agak itu. That's really great. Thank you. Keren banget. Tapi memang menjiwai banget ya. Tapi Insyaallah. karena Sean ini kan orang Amerika ya, Yeah. lalu di Indonesia pasti ada dong kendala-kendala atau bagian tersulit waktu Sean menyiapkan proses kreatif untuk mengekspresikan pesan dalam puisi itu. Pasti ada dong, boleh diceritain nggak? Iya. Kalau saya memang ini pertama kali saya mengikuti lomba berpuisi, baik di Amerika maupun di Indonesia. Jadi ya saya tidak punya template atau standar untuk cara membaca puisi gitu. Jadi saya harus mengikuti ini, harus sesuai perasaan saya sendiri tanpa mengikuti template apa gitu. Tapi kalau di Indonesia memang ada template, ada standar untuk bagaimana membaca puisi. Yang kalau kita lihat di YouTube ya rata-rata orang pakai cara itu. Dan jadi ya itu saya harus menemukan keseimbangan antara perasaanku sendiri dan saran dari orang Indonesia yang sudah punya ideal tentang cara benar untuk membaca puisi Indonesia, karya Indonesia. Dan ya itu keseimbangannya di situ. Oke. Tapi setelah membaca dan memahami puisi yang ada di Indonesia, puisi Indonesia lah, Ya. apakah Sean merasa cara pandang terhadap Indonesia berubah? Ya, kalau terkait ini ya puisi kupu-kupu di dalam buku ini tidak berubah, malah justru diperkuatkan karena ya itu tadi pengalaman saya sangat sesuai dengan perasaan dari Taufik Ismail itu. Saya di madrasahku di Ponorogo itu selalu berusaha dengan guru-guru mitraku untuk meningkatkan keinginan anak-anak membaca dan dari orang tua mereka juga kita selalu bahas masalah itu di madrasah. Jadi tahu-tahu Taufik Ismail juga fokus ke masalah ini dan tidak dia sendiri tapi banyak tokoh-tokoh karya di Indonesia juga. Jadi ya saya jadi lebih paham situasinya dan perjuangan mereka. Oke. Nah, jadi kan katanya Desember ini mau pulang ke Amerika ya? Ya, betul. Kalau Sean udah pulang ke Amerika, terus ada yang tanya, apa yang membuat Sean jatuh cinta sama Indonesia? What will you say? Dengan Indonesia ya? Ya, kalau dalam satu kata orangnya, Oke. maksudnya ini, ya budaya Indonesia itu sangat, orangnya ya masyarakat Indonesia sangat ramah rata-rata. Kalau dibandingkan sama negaraku,
sangat ramah, sangat terbuka, sangat sosial. Silaturahimnya tinggi sekali. Jadi saya datang ke sini gak lama memang langsung akrab, langsung dianggap saudara sama orang-orang di masyarakatku di Ponorogo itu. Jadi iya, meskipun banyak masalah, memang banyak masa adaptasinya lama, memang panjang. Ya, dari cuaca, dari makanan, dari budaya yang berbeda jauh. Orang Indonesia itu bikin sangat mudah adaptasi di sini karena dari titik awal langsung dijaga, dirawati, langsung dianggap keluarga mereka sendiri. Dan apalagi melalui belajar bahasa Indonesia, saya merasa setelah 2 tahun ini bahasa Indonesia itu memang merubah sifatku. Saya kalau di Amerika lebih cenderung introvert, dan di sini tinggal di masyarakat Indonesia, memakai bahasa Indonesia sehari-hari, saya merasa memang terbuka. Awalnya terpaksa terbuka untuk jadi lebih sosial sama orang, biar akrab. Tapi lama-lama ya itu membuka sifatku lagi untuk jadi lebih ekspresif lah. Pakai bahasa Indonesia saya merasa lebih ekspresif daripada sifatku pas pakai bahasa Inggris. Jadi ya itu efek ke dasar sifatku itu yang bikin saya jatuh cinta sama Indonesia ini. Tapi kan tadi bilangnya tinggal di Ponorogo, Jawa Timur. Bisa bahasa Jawa enggak? Sakit mawon, Mbak. Sakit mawon. Sakit itu for your information, itu bahasa Jawa halus loh ya. Itu halus, bahasa Jawa halus. Sedikit aja, sedikit sekali. Sedikit, oke. Thank you so much, Sean, atas kisah yang dibagikan, rasa yang kamu bagikan juga. Jadi dari cara Sean membacakan puisi, kami jadi tahu kalau puisi ini tuh bukan cuma sekedar rangkaian kata aja, tapi juga jembatan hati untuk memahami bahasa. Semoga perjalanan Sean di Indonesia selalu mengandung cinta dan makna. Semoga berkesan ya. Amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sukses sekali. Selalu Amin, nanti di Mbak Amerika. juga. Jangan lupa deh sama Indonesia. Oh, mustahil. Nggak mungkin. Mustahil ya. Oke, so dalam tiap kata ada rasa, dalam tiap puisi ada jiwa, dan di dalam bahasa Indonesia kita temukan cinta yang menyatukan dunia. Cie. Oke, thanks for the attention guys. Saya Andrea Henrietta undur diri. Thank you. See you.